Bersama kita cegah dan kendalikan hipertensi. Tekanan sistolik lebih dari 140 mm hidrogium dan tekanan diastolik lebih dari 90 mm hidrogium. Tekanan darah sistolik adalah jumlah yang diukur dalam setiap detak jantung berkontraksi dan memompa darah melalui arteri ke seluruh tubuh. Angka tekanan darah sistolik yang normal adalah 120 mm hidrogium. Sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah di dalam arteri saat jantung berelaksasi atau sebelum jantung kembali memompa darah ke seluruh tubuh. Angka tekanan diastolik yang normal adalah 80 mm hidrogium. Hipertensi disebut juga sebagai the silent killer karena sering muncul tanpa keluhan dan tidak semua penderita hipertensi mengenali atau merasakan keluhan maupun gejala. Namun biasanya, keluhan yang dirasakan yaitu sakit kepala, gelisah, jantung berdebar-debar, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, dan mudah lelah. Faktor risiko terbagi menjadi dua. Yang pertama bisa diubah dan yang kedua itu tidak bisa diubah. Faktor yang bisa diubah diantaranya yang pertama merokok, kedua pola makan, ketiga kurang berolahraga, keempat kebiasaan minum kopi, dan yang kelima konsumsi alkohol. Sedangkan faktor yang tidak bisa diubah yaitu yang pertama riwayat keluarga, yang kedua usia, dan yang ketiga jenis kelamin. Tata laksanaan pengendalian hipertensi dengan cara patuh. Yang pertama itu P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikutin anjuran dokter. Selanjutnya itu ada A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Selanjutnya itu T. Tetap diet dengan gizi seimbang. Selanjutnya itu U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. Dan yang terakhir itu H. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenetik lainnya. Adapun diet untuk penderita hipertensi yang pertama, batasi konsumsi gula kurang dari 4 sendok makan per hari. Yang kedua, batasi konsumsi garam kurang dari 1 sendok teh per hari. Kurangi garam saat memasak dan batasi makanan olahan dan makanan cepat saji. Yang ketiga, protein dan lemak. Batasi makanan berlemak atau digoreng kurang dari 5 sendok makan minyak per harinya. Makan ikan sedikitnya 3 kali dalam seminggu. Dan yang terakhir adalah buah-buahan dan sayur. 5 porsi atau 400-500 gram buah-buahan dan sayur per hari atau 1 porsi setara dengan 1 jeruk, apel, mangga, pisang, dan 3 sendok makanan sayur yang sudah dimasak. Komplikasi hipertensi. Yang pertama ada penyakit jantung. Kondisi di mana jantung tidak bisa memberikan darah yang cukup untuk tubuh. Hal ini bisa terjadi karena pembuluh darah arteri menjadi sempit akibat tekanan darah yang tinggi. Adapun pembuluh darah arteri yang menyempit membuat darah sulit untuk mengalir ke seluruh tubuh. Kondisi ini akhirnya memaksakan jantung untuk memompa darah lebih keras. Seiring waktu, beban kerja lebih tinggi menyebabkan jantung menebal dan membesar. Adapun jantung yang semakin membesar akan semakin sulit pula untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan tubuh akan oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah. Yang kedua, stroke. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan pembuluh darah di otak pecah. Kondisi tersebut menyebabkan aliran darah ke otak terhalang dan terjadilah stroke. Yang ketiga, penyakit ginjal. Penyakit ini dapat terjadi karena tekanan darah yang tinggi menurunkan fungsi ginjal dalam membuang cairan berlebih di dalam tubuh. Penurunan fungsi ginjal ini dapat memperburuk dan menyebabkan kerusakan ginjal selama beberapa bulan atau tahun. Yang keempat, retinopati atau kerusakan retina. Pembuluh darah di mata juga bisa rusak, kemudian menyempit dan menebal akibat tekanan darah tinggi. Bila hal ini terjadi, aliran darah ke mata akan menjadi terbatas. Adapun kurangnya aliran darah ke retina menyebabkan penglihatan kabur atau hilangnya penglihatan secara total atau kebutaan. Yang kelima, penyakit pembuluh darah tepi. Hipertensi dapat mempersempit arteri perifer, yaitu pembuluh darah arteri yang terdapat di kaki, perut, lengan, dan kepala. Kondisi ini disebut dengan penyakit arteri perifer. Penyakit arteri perifer paling sering mempengaruhi arteri di kaki.
Gejala yang paling umum yaitu kram dan nyeri atau terasa lelah pada otot kaki atau pinggul saat berjalan atau menaiki tangga. Biasanya, rasa sakit ini akan hilang dengan singkat atau muncul kembali ketika Anda berjalan lagi. Yang terakhir adalah gangguan serebral atau otak. Ketika tekanan darah tinggi, pembuluh darah bisa pecah, kemudian perdarahan ke otak, sehingga oksigen jadi kurang di bagian otak. Hipertensi yang cukup lama juga bisa menyebabkan lapisan dalam pembuluh darah perlahan menipis. Hal ini dapat membentuk endapan di otak yang makin lama makin menebal, dan bisa juga membuat bagian otak besar menjadi mengecil. Ayo kenali diabetes mellitus. DM atau diabetes mellitus merupakan penyakit gangguan metabolik akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif, yang mengakibatkan peningkatan kadar gula darah. Adapun rentang normal pengukuran kadar gula darah di dalam tubuh adalah untuk pengukuran sewaktu kurang dari 200 mg per desiliter, dan untuk pengukuran saat puasa kurang dari 126 mg per desiliter. Faktor risiko penyakit diabetes mellitus menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama, kegemukan. Berat badan berlebih atau indeks massa tubuh lebih dari 23 kg per meter kuadrat. Lingkar perut. Pada pria dengan lingkar perut 90 cm dan perempuan lebih dari 80 cm. Yang kedua, kurangnya aktivitas fisik. Yang ketiga, dislipidemia. Yang keempat, adanya riwayat penyakit jantung. Yang kelima, hipertensi atau tekanan darah tinggi melebihi 140/90 mm hidrogerum. Dan yang terakhir, diet tidak seimbang dengan diet tinggi gula, garam, lemak, dan rendah serat. Adapun gejala utama dari penyakit diabetes mellitus adalah yang pertama, poliuri atau sering buang air kecil. Buang air kecil berlebih sering dari biasanya, terutama pada malam hari. Hal ini dikarenakan kadar gula darah melebihi ambang batas, sehingga gula akan dikeluarkan melalui urin guna untuk menurunkan konsentrasi urin yang dikeluarkan. Tubuh akan menyerap air sebanyak mungkin ke dalam urin, sehingga urin dalam jumlah besar dapat dikeluarkan melalui buang air kecil. Yang kedua, polidipsi atau cepat merasa haus. Dengan adanya sekresi urin, tubuh akan mengalami dehidrasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka tubuh akan menghasilkan rasa haus sehingga penderita selalu ingin minum air dingin, air manis, segar, dan air dalam jumlah banyak. Yang ketiga, polifagia atau cepat merasa lapar. Nafsu makan akan meningkat dan merasa kurang tenaga. Insulin menjadi bermasalah pada penderita diabetes mellitus, sehingga pemasukan gula ke dalam sel-sel tubuh kurang dan energi yang dibentuk pun menjadi kurang. Ini adalah penyebab mengapa penderita diabetes mellitus merasa kurang bertenaga. Selain itu, sel juga menjadi miskin gula, sehingga otak berpikir bahwa kurang energi itu dikarenakan kurangnya makanan. Maka tubuh kemudian berusaha meningkatkan asupan makanan dengan menimbulkan alarm merasa lapar. Bahaya diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Yang pertama, kerusakan mata atau retinopati. Penyakit diabetes bisa merusak mata penderitanya dan menjadi penyebab utama kebutaan. Kemudian, kerusakan saraf atau neuropati. Neuropati biasanya terjadi karena kadar glukosa darah yang terus-menerus tinggi, tidak terkontrol dengan baik, dan berlangsung sampai 10 tahun atau lebih. Kemudian, kerusakan ginjal atau nefropati. Ginjal manusia bekerja selama 24 jam sehari untuk membersihkan darah dari racun yang masuk dan yang dibentuk oleh tubuh. Bila terdapat nefropati atau kerusakan ginjal, racun di dalam tubuh tidak dapat dikeluarkan, sehingga protein yang seharusnya ditahan ginjal bocor keluar. Cara mencegah diabetes mellitus. Yang pertama, menjaga berat badan yang ideal
atau indeks massa tubuh yang ideal. Kemudian, rutin berolahraga atau melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per harinya. Makan makanan bergizi dengan diet rendah gula, rendah garam, dan rendah lemak, serta tinggi serat. Hindari merokok dan konsumsi minuman beralkohol. Yang terakhir, jangan lupa untuk melakukan cek kadar gula darah secara rutin.